Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kelompok saya yang beranggotakan 3 orang akan menjelaskan terkait konsep dan profil tugas perkembangan sosial anak usia sekolah dasar. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu perkembangan sosial? Untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita simak. Perkembangan sosial merupakan proses pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan pembelajaran agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku pada kelompok tradisi dan moral. Perkembangan sosial pada anak usia sekolah dasar ditandai dengan perluasan hubungan atau interaksi pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat bermain di luar kelas. Selain dengan keluarga, anak juga mulai menjalin ikatan baru dengan teman sebaya. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan proses pencapaian kematangan dalam kehidupan sosialnya. Bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengikuti aturan yang terdapat pada lingkungan sosialnya. Menurut Herluk, untuk mencapai perkembangan sosial dan mampu bermasyarakat, seorang individu memerlukan 3 proses. Yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar masing-masing bagi para anggotanya mengenai perilaku yang dapat diterima. Agar dapat diterima dalam suatu kelompok sosial, seorang anak harus mengetahui perilaku seperti apa yang dapat diterima. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima. Setiap kelompok sosial memiliki pola kebiasaan yang telah ditentukan. Pola kebiasaan tersebut tentu saja harus dipatuhi oleh setiap anggota kelompok. Misalnya, kesepakatan bersama untuk peraturan di kelas antara guru dan murid. Yang ketiga, perkembangan proses sosial. Untuk bersosialisasi dengan baik, anak harus menyukai orang dan kegiatan sosial di dalam kelompok. Jika mereka dapat melakukannya, maka mereka akan dengan mudah menyesuaikan diri dan dapat diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka bergabung. Adapun aspek-aspek perkembangan sosial pada anak. Yang pertama, interaksi dengan teman sebaya. Berinteraksi dengan teman sebaya merupakan aktivitas yang banyak menyita waktu anak selama masa pertengahan dan akhir anak-anak. Maka dari itu, pengaruh teman sebaya sangat besar bagi kelanjutan kehidupan sosial anak, karena anak cenderung mengikuti teman sebayanya, baik dari perilaku, berpenampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, interaksi dengan guru. Di sekolah, guru adalah orang tua kedua bagi siswa. Guru dapat berperan sebagai pendidik, teman belajar, dan orang tua. Interaksi siswa dengan guru dapat berpengaruh besar terhadap kelangsungan belajar dan perkembangan sosial siswa di sekolah. Yang ketiga, kemampuan bertoleransi, yaitu kemampuan menerima terhadap pendapat atau perbedaan sifat, sikap, dan status sosial, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Dengan meluasnya pengetahuan anak menemukan bahwa berbicara merupakan sarana penting untuk berkomunikasi. Yang kelima, hubungan dengan keluarga. Banyak kondisi yang menyebabkan merosotnya hubungan keluarga menjelang berakhirnya masa kanak-kanak. Beberapa di antaranya merupakan kelanjutan dari kondisi-kondisi sebelumnya, dan beberapa lagi merupakan kondisi-kondisi baru yang muncul dari berbagai situasi yang khas dari periode rentang kehidupan. Selanjutnya, ada indikator perkembangan sosial anak. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, ada
ada beberapa indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial. Di antaranya, yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai hak, pendapat, dan karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, bersikap kooperatif dengan teman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Selanjutnya, ada karakteristik perkembangan sosial anak. Yang pertama, pada usia bayi. Bayi mulai memilih-milih orang yang akan menggendongnya. Ia bahkan mulai memiliki orang favorit. Yang kedua, pada usia anak-anak. Anak mulai mengenal kehidupan sosial yang berlaku, seperti kesenangan untuk berkawan dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, pada masa remaja, lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibandingkan orang tua. Yang keempat, pada masa dewasa, perhatian antara keluarga, kehidupan sosial di luar, pekerjaan, dan lain-lain saling berkaitan dan harus dihadapi secara rasional dan seimbang. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam perkembangan sosial anak. Yang pertama, tingkatan pertama. Anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Antara lain, ia tersenyum ataupun tertawa karena mendengar suara orang lain. Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimik wajah anak. Tingkatan ketiga, timbul perasaan rasa setuju dan rasa tidak setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya ataupun belum. Misalnya, anak mampu mengatakan iya ataupun tidak terhadap apa yang diberikan orang lain. Tingkatan keempat, anak menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga. Pada tahapan ini, anak sudah mampu menunjukkan untuk bersosial dengan keluarga. Contohnya, dengan ikut serta atas semua yang terjadi di rumahnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, faktor keluarga. Samsu Yusuf berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak terkait dengan lingkungan keluarga adalah keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua, status sosial ekonomi keluarga, serta kesehatan jiwa orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Pengalaman sosial awal di lingkungan luar keluarga yaitu sekolah. Sekolah merupakan salah satu lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi perkembangan sikap sosial anak. Pendidikan di sekolah merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di lembaga pendidikan atau sekolah. Proses pengoperasian ilmu yang normatif dalam pendidikan akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa mendatang. Ada implikasi perkembangan sosial dalam pembelajaran. Menurut Desmita dalam modul PPG 2019, sekolah merupakan salah satu konteks yang memberikan peranan penting dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru. Yang pertama, mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial. Guru dapat mengajarkan sejumlah tingkah laku interpersonal yang efektif melalui instruksi verbal serta melalui dorongan dan tingkah laku pemodelan. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Dalam aktivitas belajar kooperatif, siswa dapat belajar dan mempraktikkan bagaimana memberi pertolongan, mencari pertolongan, dan keterampilan resolusi konflik,
serta mengembangkan pemahaman yang baik tentang keadilan terhadap teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas. Guru dapat meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap efektivitas keterampilan sosial dengan mengidentifikasi dan memberi pujian atas perilaku yang mencerminkan keterampilan-keterampilan sosial tersebut. Yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. Peserta didik sangat mungkin memiliki tingkah laku prososial ketika mereka diberi pengertian mengapa tingkah laku tertentu tidak dapat diterima. Artinya, peserta didik dapat memperlihatkan tingkah laku interpersonal yang efektif dan menahan diri dari tingkah laku interpersonal yang tidak efektif. Yang kelima, mengembangkan program mediasi teman sebaya. Siswa SD dapat mengambil manfaat dari training mediasi, di mana mereka belajar bagaimana melakukan intervensi terhadap perselisihan interpersonal yang terjadi di dalam kelas secara efektif. Selanjutnya ada perkembangan sosial yang tidak sesuai dengan harapan sosial. Perlu diketahui dalam perkembangan sosial anak yaitu jika perilaku sosial tidak memenuhi harapan sosial, hal ini akan membahayakan penerimaan sosial oleh kelompok. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan hilangnya kesempatan anak untuk belajar sosial, sehingga sosialisasi mereka jauh lebih rendah dibanding teman seusianya. Selain itu, bisa juga dilihat dari adanya keterlantaran sosial, di mana anak tidak mempunyai hubungan dengan orang lain ataupun kehilangan kesempatan untuk berhubungan dengan anak seusianya. Hal seperti ini bisa dijumpai pada keluarga-keluarga yang mengutamakan karir, yang sebagian waktunya dihabiskan di luar rumah, yang menyerahkan juga semua urusan rumah pada pembantu dan anak-anak itu sendiri, ataupun bisa disebabkan karena anak dibebani oleh tugas-tugas yang terlalu berat, baik itu tugas sekolah ataupun tugas rumah. Keterlantaran sosial ini selain akan menimbulkan introversi, juga akan menyebabkan anak takut untuk membina hubungan dengan orang lain. Jika seorang anak mengalami kelantaran sosial, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial usia-usia selanjutnya. Ya, itulah tugas capaian perkembangan sosial pada anak siswa sekolah dasar. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.